Di atas kertas, program makan bergizi gratis atau MBGI terlihat seperti kebijakan penuh empati. Negara hadir memberi makanan sehat bagi jutaan anak Indonesia. Sebuah simbol kepedulian sosial yang kuat di era Presiden Prabowo Subianto. Namun ketika kita membedahnya lebih dalam, MBG justru memunculkan paradoks kebijakan publik yang serius. Negara memperluas bantuan konsumsi jangka pendek, tetapi secara bersamaan melemahkan fondasi pembangunan jangka panjang. Program ini menelan anggaran sangat besar dengan distribusi harian dan logistik nasional yang kompleks. Dalam kondisi fiskal yang ruang geraknya terbatas, uang sebesar itu tidak muncul begitu saja. Ia diambil dari pos lain. Dan yang paling terdampak justru sektor yang menentukan kualitas generasi masa depan, pendidikan dan kesehatan. Ironinya, anak-anak memang diberi makan hari ini, tetapi sekolah mereka menghadapi pengetatan fasilitas, pelatihan guru dipersempit, dan layanan kesehatan preventif dikurangi. Negara seolah memprioritaskan perut kenyang dibanding kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Padahal sejarah pembangunan global menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi paling menentukan untuk memutus kemiskinan struktural. Di balik kebijakan sosial ini juga tersembunyi dimensi ekonomi yang jarang dibahas. MBG berarti Proyek Pengadaan Pangan Nasional bernilai sangat besar. Mulai dari bahan baku, catering, logistik, penyimpanan, hingga distribusi. Ini menciptakan pasar baru bernilai ratusan triliun rupiah per tahun. Dalam realitas politik Indonesia, proyek sebesar ini hampir mustahil steril dari kepentingan elit ekonomi dan jaringan kekuasaan lokal. MBGI bukan sekadar program kesejahteraan, tetapi juga ladang bisnis baru yang sangat menggiurkan. Pertanyaan krusialnya, siapa yang menguasai rantai pasoknya, siapa yang menjadi vendor utama, dan siapa yang mengatur distribusinya? Dengan sejarah panjang kebocoran anggaran bantuan sosial dan pengadaan publik, risiko penyimpangan dalam MBG berada di level yang sangat tinggi. Lebih dalam lagi, MBG mencerminkan pergeseran ideologi kebijakan negara. Dari pembangunan struktural yang memperkuat pendapatan rakyat, menuju bantuan langsung konsumtif yang hasilnya instan dan mudah dipasarkan secara politik. Anak makan hari ini, citra kepedulian muncul hari ini, dan legitimasi politik terbentuk hari ini. Namun akar kemiskinan tetap utuh, penghasilan keluarga rendah, harga pangan mahal, sanitasi buruk, dan akses layanan publik timpang. Bahkan institusi teknokratik seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pengelola fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia berulang kali mengingatkan bahwa ruang fiskal semakin sempit. Setiap program raksasa baru berarti pemotongan pos strategis lain atau peningkatan beban keuangan negara. Namun dalam logika politik elektoral, belanja yang langsung terlihat manfaatnya selalu lebih menjual dibanding investasi jangka panjang yang hasilnya tidak instan. Yang jarang dibahas adalah dampak geopolitik dan ketahanan ekonomi jangka panjangnya. Ketika belanja sosial konsumtif membesar tanpa basis produktivitas yang kuat, negara makin bergantung pada utang dan arus modal eksternal untuk menutup defisit. Dalam situasi global yang penuh gejolak, suku bunga tinggi, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia, model fiskal seperti ini membuat posisi tawar Indonesia melemah. Program yang tampak sosial di dalam negeri justru bisa memperbesar kerentanan ekonomi nasional di hadapan tekanan global. Kedepan peta pemenang dan pihak yang dirugikan semakin jelas. Pemenangnya adalah perusahaan pangan besar, penyedia logistik, elit lokal yang menguasai distribusi, serta aktor politik yang mendapat citra kepedulian sosial cepat. Yang dirugikan adalah APBN jangka panjang, kualitas pendidikan nasional, layanan kesehatan publik, dan generasi muda yang tumbuh di sistem publik dengan investasi yang makin tipis. MBG mungkin mengurangi rasa lapar hari ini, tetapi berisiko menciptakan negara yang makin bergantung pada bantuan konsumtif tanpa fondasi ekonomi kuat di masa depan. Inilah paradoks kebijakan sosial modern. Terlihat manusiawi di permukaan, namun mahal secara struktural. Apakah menurut kalian MBG benar-benar solusi gizi jangka panjang? Atau justru kebijakan populis yang dibayar dengan masa depan bangsa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar diskusi kritis seperti ini
terus hadir di timeline kalian.